Nah, sabar dalam hal ketaatan ini diberi nilai oleh Allah 600 derajat. 600 derajat. Bangun tengah malam sembahyang memerlukan kesabaran yang luar biasa. Rahatan nyamannya guring pukul 2 anak sembahyang tahajud, anak sembahyang malam. Kalau orang kada penyabar, kada kawan. Mesti sabar menghadapi tekanan nafsu yang ada pada diri kita. Ar-Rasyidus Sabur. Allah Ta'ala itu artinya maha penyabar. Maksudnya kayak apa Allah Ta'ala itu maha penyabar? Walladzi la yu'ajjilu al-'uqubah 'ala man khalafa bal yu'akhiruhu ila ajalih. Allah itu maha penyabar, artinya dia tidak menyegerakan hukuman. Allah tidak menyegerakan siksa kepada orang yang menyalahinya atau menentangnya, tetapi dia memberi timpu sampai kepada batasnya. Kita kada sembahyang langsung dihukum oleh Allah, kada. Kita berdusta langsung buruk untung kita, kada. Kenapa? Allah itu as-sabur. Setiap kita melakukan satu dosa, menurut satu riwayat 3 jam, ada mengatakan 6 jam baru dicatat sebagai amal kejahatan. Memberi kesempatan kepada kita untuk tobat. Ada hadis mengatakan 3 jam, ada mengatakan 4 jam. Kita berbuat dosa kada langsung dicatat sebagai dosa, kecuali 3 jam, 6 jam kita kada tobat, hanya dicatat itu dosa. Nah, begitu dicatat dosa, Allah pun kada langsung menyiksa kita, Allah kada langsung menghukum kita. Kita diberi kesempatan untuk tobat. Berapa lamanya Allah memberi kesempatan kita untuk bertobat? Sampai roh kita ditenggorokan. Nah, inilah sebagian kandungan daripada as-sabur. Allah Ta'ala itu maha penyabar artinya. Dia tidak menyegerakan siksa atas orang yang menentangnya, orang yang menyalahinya, tetapi dia menundanya sampai kepada batas yang ditentukan. Al-mu'minu sabir, orang mukmin yang disebut penyabar. Al-Quran mengatakan innallaha ma'as sabirin, Allah serta orang-orang yang sabar. Kayak apa maksudnya orang yang sabar itu? Al-mu'minu sabir alladhi sabara ala thalathi halatin. Orang mukmin yang sabar itu orang yang sabar atas 3 perkara, sehingga dia berhak disebut sabir, orang yang sabar. Pertama, sabirun alal musibah, dia sabar atas musibah. Yang kedua, sabirun alat taat, dia sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, sabirun, dia sabar dalam menghadapi dosa dan maksiat. Pertama, sabar atas musibah. Musibah ada yang langsung datang dari Allah seperti sakit, dan seumpamanya ada musibah yang datang melalui manusia. Kita dicelaknya, kita difitnahnya, kita dighibahnya, ini musibah. Bila kita mampu menahan diri kada membalas kepada orang yang menyakiti kita, kita mampu kada berteriak-berteriak sewaktu kita mendapat bala dan musibah daripada Allah, itu disebut ngaran kita orang yang sabar atas musibah. Dan itu diberi nilai 300 pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 300 derajat. Kayak apa supaya kita kawal sabar? Para ulama mengajarkan supaya kita kawal sabar, kita ingat Rasulullah. Rasulullah sabar, padahal beliau orang yang paling mulia,
di antara seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau sabar. Padahal orang mulia, kita nang kada mulia kada sabar lah. Tak paling ngarannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu membagi harta pampasan perang, ada salah seorang sahabat berkata, ini pembagian tidak adil. Rasulullah dikatakan tidak adil. Apakah Rasulullah marah kepada orang itu? Apakah Rasulullah membalik mencaci maki orang itu? Rasulullah hanya berkata, kalau aku dikatakan tidak adil, siapa lagi yang adil selain aku? Dan Rasulullah mengatakan, rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabara. Ujar Nabi kita, Allah sungguh sayang kepada Nabi Musa, dia disakiti lebih daripada ini, tapi Musa sabar kepada musibah itu, kepada fitnah penderitaan itu. Nah, jadi agar kita bisa sabar dalam menghadapi segala hal, baik musibah yang datangnya dari manusia atau yang dari Allah, kita ingat Rasulullah. Orang yang paling sempurna Rasulullah, ada yang mengatakan kada adil. Kita dia pesan kada adil sarik, mustahil. Rasulullah orang yang sangat disayangi oleh Allah, seringkali beliau mendapat musibah, beliau sabar. Kita nang kada tentu disayangi Allah, dapat musibah kada sabar lah. Nah, artinya di situ satu cara untuk bisa mendatangkan kesabaran, kita ingat kepada Rasulullah. Nah, sabar. Yang kedua, sabar alat taat. Kalau kita hendak sembahyang itu khusyuk, ini perlu kesabaran. Kalau kita kada sabar, kada kawa khusyuk sembahyang. Supaya puasa kita diterima oleh Allah, kita mesti sabar. Menahan mata, menahan telinga, menahan mulut, menahan macam-macam. Nah, sabar dalam hal ketaatan ini diberi nilai oleh Allah 600 derajat. 600 derajat. Bangun tengah malam sembahyang memerlukan kesabaran yang luar biasa. Rahatan nyamannya guring pukul 2, anak sembahyang tahajud, anak sembahyang malam. Kalau orang kada penyabar, kada kawa. Mesti sabar menghadapi tekanan nafsu yang ada pada diri kita. Yang terakhir, sabrun alal maksiyah, sabar dalam hal menghadapi maksiat. Nah, ini ada sesuatu yang menguntungkan, ini ada sesuatu yang lezat, tapi diharamkan oleh Allah, sabar. Kada usah menangkap itu. Ini diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala 900 pahala. 900 pahala. Kalau kita dihadapkan kepada satu maksiat, kita dihadapkan kepada satu nang haram, kita kawa sabar 900. Misalnya kita berbandiran lawan kawan berdua nih, tiba-tiba kawan menggibah orang, berarti kita dihadapkan kepada maksiat. Kita jauhi kawan itu, menagur ada bani, jauhi. Kita menjauhi itu, kita mengarahnya sabar atas maksiat, dapat nilai pahala 900 dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana kita sudah bisa kawa sabar atas musibah, kawa sabar terhadap taat, bisa sabar terhadap maksiat, hanya kita disebut sabir, orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, Allah beserta orang yang sabar. Atau innallaha yuhibbus sabirin, Allah cinta suka kepada orang yang sabar itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, minggu yang akan datang insyaallah kita seperti biasa memasuki tahun baru Islam, yaitu mengadakan haulan Faqih Al-Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan kepada para jemaah yang ingin menyumbang sesuatu untuk makanan haulan itu, jangan lupa meniatkan sumbangan itu. Pertama, niat agar pahalanya disampaikan Allah kepada kedua orang tua walaupun masih hidup, kepada kedua orang tua.
Dan yang kedua, dengan niat mudahan pahalanya disampaikan oleh Allah kepada Syekh Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, insya Allah akan dapat syafaat dari beliau nantinya.